Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai obligasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang obligasi yang dapat ditebus. Jadi, biasanya obligasi itu akan dilunasi pada saat jatuh tempo, namun beberapa obligasi dapat ditebus emiten sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo ini disebut dengan callable bonds. Nah, sebenarnya callable bond ini menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi itu menjadi tidak pasti. Dengan adanya hak tebus ini, emiten yang menentukan kapan obligasinya dilunasi. Jadi karena itu investor harus menghitung harga obligasi yang menjamin yield yang diinginkan dapat tercapai dengan atau tanpa digunakannya hak penebusan oleh emiten. Jadi misalnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Misalnya suatu perusahaan PT ABC gitu ya. PT ABC ini membutuhkan uang untuk misalkan membangun pabrik baru. Nah, pabrik baru. Nah, misalnya dia membutuhkan uang sekitar $100.000. Kita pakai dolar aja ya. Dia membutuhkan uang sekitar $100.000 untuk pembangunan pabrik baru tersebut. Nah, sebenarnya dia punya beberapa opsi untuk mendapatkan dana sebesar $100.000. Di antaranya mungkin pinjam ke bank atau menjual asetnya ataupun yaitu mengeluarkan atau menerbitkan obligasi. Jadi ada satu opsi yang bisa diambil yaitu menerbitkan obligasi. Obligasi ini kan sebenarnya dia surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah yang dapat diperjualbelikan secara bebas. Nah, di sini obligasi ini misalnya dia mengeluarkan surat obligasi itu per lembarnya $100 gitu ya. Misalkan dia mengeluarkannya itu per lembarnya $100. Nah, karena dia butuh uang $100.000, artinya dia menerbitkan sebanyak 1.000 unit ya. Dia akan menerbitkan sebanyak 1.000 unit surat obligasi yang bernilai $100 per unitnya. Nah, karena surat utang ini atau obligasi ini bisa diperjualbelikan secara bebas, bisa jadi obligasi dari perusahaan ini yang diterbitkan sebanyak 1.000 unit ini bisa dibeli oleh banyak orang. Jadi tidak hanya satu orang langsung membeli 1.000 unit. Ya, jadi bisa jadi ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga, ini orang keempat dan seterusnya. Pokoknya sampai 1.000 surat itu terjual, 1.000 unit itu terjual semua. Nah, satu orang bisa jadi membeli 10 unit ataupun 100 unit. Nah, itu tergantung dari mungkin dana yang dimiliki oleh investor. Nah, ini yang disebut dengan investor. Orang-orang inilah yang disebut dengan investor. Nah, dalam surat obligasi kita juga kenal yang namanya kupon ya. Kupon. Nah, kupon ini sebenarnya adalah bunga yang dibayarkan oleh perusahaan PT ABC kepada pembeli obligasi. Jadi kupon misalkan 10%. Jangka waktunya 5 tahun. Artinya setiap tahun PT ABC itu akan membayarkan 10% dari tiap unit. Kita ngitungnya tiap unit aja ya. 10% dari $100 itu kepada investor setiap tahun sampai 5 tahun. Jadi seperti ini gambarannya. Kalau ini pembelian obligasi. Hari pembelian obligasi ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi setiap tahunnya investor ini akan memperoleh pembayaran bunganya, yaitu sebesar kupon yang diterbitkan oleh perusahaan. Kalau 10% ya berarti dia 10% kali $100. Kali $100 ini tadi. Ini tiap tahun. Jadi tiap tahun ini dia dapat kupon pertama, kupon kedua, kupon ketiga yang besarnya tetap ya 10%.
kupon keempat, dan kupon kelima. Nah, pada tahun kelima, selain dia mendapatkan kupon, dia juga mendapatkan pelunasan sebesar $100 untuk tiap unitnya. Kalau orang investor tersebut membeli 100 unit, ya berarti nanti 100 kali $100. Ini juga 10% kali $100 kali 100 unit, seperti itu perhitungannya. Nah, kalau yang dapat ditebus ini artinya, nah ini kan dia pelunasannya dilakukan di jangka waktu 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, bukan akhir tahun kelima, iya ini akhir tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, jadi pada tahun kelima dia akan membayarkan pelunasan dari obligasinya sebesar $100. Nah, kalau yang dapat ditebus artinya nanti bisa jadi di tengah-tengah periode ini si penerbit obligasi itu menebus surat obligasi tersebut. Jadi seperti dilunasi di tengah periode. Nah, biasanya kita harus menghitung ulang harganya. Jadi biasanya itu harganya berbeda antara obligasi yang dapat ditebus dan tidak. Nah, untuk ketentuan apakah dia dapat ditebus atau tidak itu biasanya sudah disampaikan di surat kontrak obligasinya ya. Di awal itu sudah disampaikan bahwa ini adalah obligasi yang dapat ditebus. Artinya nanti di tengah jalan bisa jadi ditebus oleh perusahaan kalau memang misalkan ada dana lebih untuk melunasi hutang ini gitu. Jadi apa keuntungannya untuk perusahaan? Ya perusahaan untung karena kalau dia sudah melunasi kan dia tidak perlu membayarkan bunga sebesar yang 10% kupon ini kan tiap tahunnya. Kalau udah lunas kan ini tidak perlu dibayarkan seperti itu. Kalau dari investor ya rugi. Jelas investornya mengalami kerugian karena dia tidak mendapatkan pemasukan yang reguler setiap periodenya yang sudah ditentukan. Jadi biasanya harga antara obligasi yang dapat ditebus dan tidak itu berbeda. Oke, ini kita langsung ke contoh saja. Misalnya obligasi PT CBA dengan nominal 10 miliar berjangka waktu 20 tahun dengan kuponnya J2 sama dengan 11%, tetapi dapat ditebus pada nilai pari setelah 15 tahun. Dapat ditebus pada nilai pari ini artinya setelah 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun si perusahaan tersebut dapat menebus surat itu sesuai dengan nilai parinya yaitu 10 miliar nilai prinsipal atau nilai pokoknya. Jadi dia dapat membayar 10 miliar saja kalau dia udah 15 tahun gitu. Setelah 15 tahun kan. Nah, ini perjanjiannya berarti kalau sebelum 15 tahun dia belum bisa menebus obligasi tersebut. Hitung harga pembelian yang menjamin investor mendapatkan yield minimum J2 13%. Berarti kalian lihat di sini J2. Kalau J2 artinya dalam 1 tahun dia ada 2 kali periode pembayaran. Berarti dia periodenya adalah semesteran atau 6 bulanan ya. Semesteran itu 6 bulanan. Nah, dari sini ya. Nah, kalau yield minimum, yield itu artinya dia sebenarnya J2 13%. Berarti investor atau orang yang memberi surat obligasi tersebut itu mengharapkan imbal hasilnya itu 13%. Walaupun kupon atau bunga yang akan diberikan oleh perusahaan adalah 11%. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi ada beberapa ketentuan. Jadi bukan ketentuan. Jadi secara perhitungan, kalau misalkan kita punya nilai nominalnya 10 miliar, jadi ada beberapa kemungkinan ya di sini. Ini nilai obligasi. Nah, kalau di sini ini kan tadi 1 miliar, jangka waktunya 20 tahun. Nah, misalnya ini di sini ada 3 kemungkinan besaran. Ini kan C, ini kupon ya, C kecil, kalau ini I.
yield itu kita lambangkan dengan I kan, sesuai dengan materi sebelumnya. Jadi misalnya C-nya itu 10%, I-nya juga 10%, misalnya aja ya. Maka nanti nilai obligasi itu sama dengan nilai parnya atau nilai parinya, yaitu tetap 10 miliar. Nah, tetap 10 miliar. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, misalkan kupon yang diterbitkan oleh perusahaan itu 10%. Jadi perusahaan mau membayar bunganya itu 10%, tapi ternyata investor itu mengharapkan yieldnya hanya 8%. Maka nanti ini nilai obligasi tersebut itu akan lebih dari 10 miliar. Nah, ini yang disebut dengan premium. Jadi obligasi tersebut dijual dengan harga premium atau lebih dari nilai parnya. Nah, kalau misalkan kupon perusahaan itu 10%, terus ternyata imbal hasil yang diharapkan oleh investor itu lebih dari 10%, misalkan 12%. Nah, otomatis ekspektasinya si investor kan lebih dari kupon yang diberikan. Maka ini nanti harga dari obligasi itu akan kurang dari nilai parnya, akan kurang dari 10 miliar. Sehingga nanti dia dijual dengan harga diskon. Jadi ada harga premium, ada harga diskon, ada harga yang tetap. Tetap ini kalau ternyata C dan I-nya sama. Nah, ini kasusnya seperti ini. Nah, di sini kan ketentuannya N penebusannya 15 tahun. Karena kita ini jangka waktunya adalah semesteran, maka jangka waktu ini kita kalau 20 tahun berarti dia 40 semester. Jadi 40 kali pembayaran. Kalau 15 tahun berarti 30 semester. Nah, ini kuponnya kan 11% per tahun. Berarti dia 5,5% per semester. Kalau C-nya itu kan besarnya dari 5,5% ini berapa sih gitu. C-nya itu bedanya antara C kecil dan C besar. Kalau C kecil itu tingkat bunganya, kalau C besar itu nominalnya. I-nya sama dengan yieldnya yang diharapkan itu kan 13% per tahun. Jadi 6,5% per semester. Kalau kita lakukan perhitungan, kita langsung aja lakukan perhitungan. Jika obligasi ditebus setelah 15 tahun, jadi kita bandingkan dulu. Kalau dia ditebus 15 tahun, nanti nilainya jadi berapa? Ternyata nilai harga wajarnya adalah 8 miliar 694 juta sekian. Tapi kalau dilunasi setelah 20 tahun, maka dalam artian sampai jatuh tempo, maka harganya adalah 8 miliar 585 juta. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti nanti harga wajar yang kita ambil yang mana? Supaya yield minimum yang diharapkan oleh investor itu tercapai 13%. Nah, harga pembelian yang menjamin yield di 13% adalah harga yang lebih rendah dari dua harga di atas, yaitu 8 miliar 585 juta sekian. Dengan membayar sebesar ini dan obligasi dilunasi pada saat jatuh tempo, yield investor akan tepat J2 13%. Jika ternyata obligasi ditebus setelah 15 tahun, yield yang diterima adalah lebih besar dari 13%. Nah, sekarang coba kalian tugasnya yang pertama adalah coba lakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan persamaan ini. Kita kan punya dua persamaan untuk menentukan harga wajarnya ya. Kalian coba lakukan perhitungan dengan persamaan ini, nanti bandingkan hasilnya dengan yang kita peroleh di perhitungan sebelumnya. Itu adalah tugas yang pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas antara amortisasi premium dan diskon obligasi ya. Jadi ada premium, ada diskon. Seperti yang tadi, premium artinya obligasi tersebut dijual di atas harga pokoknya, di atas nilai pokoknya. Kalau diskon berarti dia dijual di bawah nilai pokoknya. Kalau nilai pokoknya 10 miliar dan ternyata harga yang ditawarkan adalah 10,8 miliar, berarti dia dijual dengan harga premium. Tapi ternyata dia
harganya 10 miliar, tapi ternyata nominalnya 10 miliar. Ternyata harga di pasarannya dia hanya 9 miliar 500 juta misalkan. Ya, berarti dia dijual dengan harga diskon. Nah, sebenarnya untuk setiap obligasi yang diperdagangkan, harga wajarnya ditentukan oleh yield yang diharapkan oleh investor. Jadi, seperti yang kita lihat tadi ya, jadi harga wajar itu ditentukan dari sini. Tergantung nanti kuponnya berapa, yield yang diharapkan oleh investor berapa. Jadi, bisa jadi harganya premium, diskon, atau sesuai dengan nilai parinya. Nah, udah ya. Jadi, tapi pada saat jatuh tempo, semua obligasi itu akan dilunasi pada nilai parinya. Berapapun nanti harga jualnya, pada saat jatuh tempo pelunasannya itu akan sesuai dengan nilai pokoknya atau nilai nominalnya. Nah, penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik dalam laporan keuangan emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi hingga tidak ada lagi atau nol pada saat jatuh tempo disebut dengan amortisasi premium atau diskon, atau bisa disebut juga amortisasi agio ataupun disagio. Nah, seperti ini ya. Ini nilai nominal obligasinya. Misalkan dia di angka 100% ini maksudnya. Nah, bisa jadi dia dijual dengan harga 110. Kalau 110 artinya dia dijual dengan harga 110% dari nominalnya. Kalau angka 90 berarti dia dijual dengan angka 90% dari nilai nominalnya. Nah, berapapun ini, lebih atau kurang, nanti pada saat jatuh tempo pelunasannya itu akan tetap sebesar nilai nominalnya. Seperti itu. Nah, untuk menghitung besarannya, per periode dan nilai bukunya pada akhir periode kita perlu menyusun skedul amortisasi obligasi. Nah, contohnya kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Susun tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta, jatuh tempo 10 tahun lagi dengan kupon C1 15% jika investor mengharapkan yieldnya 10% per tahun. Nah, di sini C1 berarti dia periodenya tahunan ya, tetap berarti N-nya adalah 10. Sudah diketahui F-nya 500 juta, I-nya 10%, C-nya 15%. Tidak perlu kita rubah karena jangka waktunya tetap, yaitu bukan jangka waktu, periodenya tetap yaitu tahunan. Oke, kita tinggal memasukkan angka-angkanya ini saja. Jadi F ditambah C minus I C dikurangi I dikalikan dengan F dikalikan dengan 1 minus 1 plus I pangkat min N dibagi I. Jadi masing-masing nilai ini kalian cari dulu nilainya berapa, baru kita kalikan. Nanti ketemu hasilnya adalah 653.614.177,6. Berarti obligasi ini akan dijual dengan harga premium sebesar ini, 653 juta. Kalau kita lihat dari tabel, ini tabelnya saya hitung dengan Excel. Jadi periodenya 10 ya. Bunga yang dibayarkan tadi kan kuponnya 15%. Berarti dia 15% kali 500 juta. Jadi ini adalah 15% kali 500 juta. Kan tiap periode tetap ya pembayaran bunganya sesuai dengan kuponnya berapa. Nah, kalau bunga efektif dalam rupiah, ini bunga efektif ini kita hitung dari I-nya, yield yang diharapkan oleh investor, yaitu 10%. Berarti ini 10% dikalikan dengan nilai bukunya. Tidak dikalikan dengan 500 juta ya, dikalikan dengan nilai buku. Jadi ini adalah nilainya 10% dari ini. Kalau ini berarti dia nilainya adalah 10% dari ini. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau amortisasi premium ini berarti kita mencari selisih antara bunga efektif dan bunga yang dibayarkan. Nah, ternyata bunga yang dibayarkan kan dia lebih besar dari bunga efektif yang diterima oleh yield yang diharapkan oleh investor. Kan di situ bunganya lebih besar sehingga kita kurangkan
Jadi amortisasi ini adalah bunga yang dibayarkan dikurangi dengan bunga efektif. Jadi amortisasinya segini. Nah, nilai bukunya berarti nanti ini kita hitung berdasarkan harga wajarnya ya. Kita hitung berdasarkan harga wajarnya ini. Di Excel sudah nanti akan saya sertakan juga Excelnya. Di situ sudah ada rumus-rumusnya sesuai dengan yang saya jelaskan ini. Jadi ini 653 berarti nanti nilai buku pada periode selanjutnya adalah 653 dikurangi dengan amortisasinya. Begitu terus ya. Ini dikurangi ini sama dengan ini. Ini dikurangi ini sama dengan ini. Seperti ini ya. Ini dikurangi ini sama dengan ini. Nah, begitu terus nanti sampai ke bawah dia nilainya adalah 500 juta rupiah. Nah, proses dan prinsip penyusunan skedul ini hampir sama dengan pembuatan tabel anuitas. Jika dalam tabel anuitas kita menggunakan bunga efektif, maka dalam tabel amortisasi obligasi kita menggunakan yield. Ya, jika dalam tabel anuitas ada angsuran bulanan yang sama besar, maka dalam tabel amortisasi premium ataupun diskon ada yang namanya kupon atau bunga periodik yang juga sama besar. Untuk soal yang kedua, jadi hampir sama. Jadi ini ada, kalau tadi amortisasi premium obligasi, kalau ini di sini karena kuponnya lebih rendah dari yieldnya, maka nanti ini adalah amortisasi diskon kalau kita hitung ya. Jadi nilainya 1 miliar, ternyata harga jualnya cuma 922, harga wajarnya adalah 922 juta sekian. Nah, ini dia periodenya karena dia kuponnya J2, maka dia dibayarnya semesteran ya. Dari sini kita mengetahui bahwa dia dibayarnya per semester. Oke, ini adalah tabelnya. Jadi dikeluarkannya adalah 1 Januari 2019. Dibayarnya per semester, berarti semester nanti periode selanjutnya adalah 1 Juli. Begitu terus. Tiap tahun dia ada 2 periode, Januari dan Juli. Nah, ini adalah nilai awalnya, nilai buku awalnya 922 juta sekian. Nah, nanti ini ada sedikit perbedaan. Ini kalau bunga yang dibayarkan tetap ya. Di sini bunganya sesuai kuponnya 8%, yieldnya 10%. Jadi ini 8% kali sebentar, maaf, bukan 8% ya. 4%, karena dia 8% per tahun, dia 4% per semester dikalikan dengan 1 miliar. Jadi ini 4% dikalikan dengan 1M. Ini nilainya sama. Kalau bunga efektif dalam rupiah ini dia kan tadi 10% per tahun. Berarti dia dibagi 2, kalau per semester 5% dikalikan dengan nilai bukunya, ya. Ini jadi 5% dikalikan dengan ini. Hasilnya ini. Begitu terus. Jadi ini juga gitu, 5% kali ini. Ini juga 5% kali ini. Kalau amortisasi diskon, nah ini yang agak berbeda. Kalau amortisasi diskon tadi adalah, kalau amortisasi premium, bunga yang dibayarkan dikurangi dengan bunga efektif. Kalau amortisasi diskon berarti bunga efektif dikalikan dengan bunga yang dibayarkan. Jadi yang lebih besar itu yang dikurangkan dengan yang lebih kecil. Nanti temunya adalah segini nilainya. Nilai bukunya juga pada akhir periode, berapapun nilainya pada akhir periode dia harus tetap kembali ke nilai awal atau nilai nominalnya. Nah, yang ditanyakan tadi kan ada hitung juga nilai buku obligasi per 1 Juli 2021. Per 1 Juli 2021 berarti dia nilainya adalah 956.705.233,29. Nah, ini. Nah, hasil ini yang dari tabel ini juga dapat diperoleh dengan persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dua persamaan ini kalian bisa pakai ini atau ini, ya. Nah, tapi nanti karena dia per 1 Juli 2021 artinya dia kalau di awal tadi kan 1 Januari ya. 1 Januari 2019. Ini berarti ini yang 1 Januari 2020. 19
ini 1 Juli, ini 1 Juli 2020, 1 Januari 2021, ini 1 Juli 2021. Berarti dia itu 2, 3, 4, 5. Jangka karena ini nilai buku obligasi per 1 Juli 2021. Coba nanti kalian lihat, berarti dia N-nya adalah dia nyarinya kan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba nanti kalian hitung, kalau dia N-nya sama dengan 6, apakah dia sama dengan hasil yang kita peroleh? Ya, kira-kira kalau sudah, bandingkan nanti hasilnya, kemudian coba cari alasan kenapa kita menggunakan N sama dengan 6. Nah, ini menjadi tugas yang kedua. Ya, jadi hanya kalian coba menghitung dengan persamaan ini dengan nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal. Ya, ini C-nya kan dapat dicari ya. Kalaupun di soal nggak ada, tapi kan bisa nyari nilai C. Coba kalian hitung, nanti hasilnya bagaimana, kalian bandingkan. Oke. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.